wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Pentingnya Transportasi Umum. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga sehat dan semangat terus ya. Di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang hal yang sering kita lewatin tiap hari tapi jarang disadari, yaitu pentingnya transportasi umum. Pernah gak sih kalian mikir gimana jadinya kalau tiba-tiba semua angkot, bis, KRL, dan MRT berhenti beroperasi? Jalanan pasti macet parah, dan gak semua orang punya kendaraan pribadi buat pindah tempat. Selamat pagi semuanya. Wah, topiknya sangat menarik sekali. Ya, karena transportasi umum sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, penting untuk mengetahui manfaat transportasi umum. Aku ingin tahu lebih banyak hal itu. Sebelum membahas lebih jauh, kalian tahu gak sih transportasi umum? Menurutku, transportasi umum adalah kendaraan yang digunakan bersama-sama oleh banyak orang. Aku tahu, contohnya seperti bus, kereta api, dan angkot. Oh iya, transportasi umum juga biasanya memiliki rute dan jadwal tertentu loh. Oh, berarti semua orang bisa menggunakannya ya? Benar banget, transportasi umum dibuat untuk membantu masyarakat berpergian dengan mudah. Menurut kalian, apa manfaat transportasi umum? Transportasi umum dapat mengurangi kemacetan di jalan. Karena lebih banyak orang yang menggunakan satu kendaraan bersama-sama. Jadi jumlah kendaraan pribadi di jalan menjadi berkurang. Selain itu, transportasi umum juga dapat menghemat biaya perjalanan. Betul banget, karena kita tidak perlu membeli bensin sendiri. Oh iya, kita juga gak perlu membayar biaya parkir. Transportasi umum juga lebih ramah lingkungan. Karena polusi udara bisa berkurang. Betul banget. Jika banyak orang menggunakan transportasi umum, udara menjadi lebih bersih dan sehat. Tetapi, kita juga harus menjaga kenyamanan saat menggunakan transportasi umum. Maksudnya bagaimana? Misalnya, menjaga kebersihan dan mematuhi aturan. Seperti tidak membuang sampah sembarangan. Dan tidak membuat keributan di dalam kendaraan. Betul, kita juga harus menghormati penumpang lain. Misalnya memberikan tempat duduk kepada lansia atau ibu hamil. Itu juga termasuk sikap peduli terhadap orang lain. Kita juga harus antri dengan tertib saat naik kendaraan umum. Agar tidak saling dorong-dorong dan tidak mencelakai orang lain. Selain itu, keselamatan juga sangat penting dalam transportasi umum. Contohnya memakai sabuk pengaman jika tersedia. Dan tidak berdiri terlalu dekat dengan pintu kendaraan. Saat di stasiun juga harus mengikuti aturan keselamatan. Agar perjalanan menjadi aman dan nyaman. Menurut kalian, apa yang terjadi jika orang lain tidak mematuhi aturan? Perjalanan bisa menjadi tidak nyaman. Oh iya, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan loh. Penumpang lain juga bisa terganggu. Jadi semua orang harus saling menjaga ketertiban. Betul sekali, transportasi umum akan terasa nyaman jika semua penumpang saling menghormati. Aku sering naik bus bersama keluargaku. Bagaimana rasanya? Menyenangkan karena bisa pergi bersama banyak orang dengan tertib. Aku pernah naik kereta api saat liburan. Pasti seru ya? Ya, keretanya bersih dan nyaman. Jadi, kesimpulannya transportasi umum memiliki banyak manfaat karena membantu masyarakat berpergian dengan mudah. Mengurangi kemacetan dan polusi udara. Menghemat biaya perjalanan. Dan melatih kita untuk tertib serta menghormati orang lain. Teman-teman, selain kenyamanan dan keselamatan, ada juga hal lain yang penting saat menggunakan transportasi umum loh. Apa itu, Aira? Misalnya, tentang sikap pengemudi atau supir saat bekerja. Maksudnya bagaimana? Contohnya, jika ada supir yang merokok saat sedang mengendarai transportasi umum. Wah, itu kurang baik ya. Kenapa bisa begitu? Karena asap rokok dapat mengganggu kenyamanan penumpang. Apalagi jika ada anak-anak lansia atau orang yang memiliki gangguan pernapasan. Asap rokok juga bisa membuat batuk atau sesak napas. Selain itu, saat merokok konsentrasi supir juga bisa terganggu. Jadi bisa membahayakan keselamatan penumpang ya? Betul sekali, merokok saat mengemudi juga termasuk perilaku yang kurang disiplin. Oh ya, aku juga pernah loh waktu itu pernah ke Sukabumi naik transportasi umum. Di dalam bisnya itu ada penumpang yang sedang merokok. Kalian tahu kan, tidak semua orang itu suka bau asap rokok? Ya. Berarti itu tidak mematuhi aturan dalam transportasi umum dong? Iya. Dampak negatifnya berarti cukup banyak ya. Iya, seperti polusi udara di dalam kendaraan, mengganggu kesehatan dan membuat penumpang tidak nyaman. Bahkan bisa meningkatkan risiko kecelakaan jika perhatian supir terpecah.
Lalu adakah dampak positifnya? Sebenarnya tidak ada dampak positif dari merokok di dalam transportasi umum. Tetapi dari kejadian itu kita bisa mengambil pelajaran positif. Seperti pentingnya menaati aturan dan menjaga kenyamanan umum. Kita juga belajar menghargai kesehatan orang lain. Dan mengingatkan bahwa keselamatan penumpang adalah hal yang utama. Oleh karena itu, banyak transportasi umum menerapkan aturan kawasan tanpa rokok. Dengan begitu perjalanan menjadi lebih sehat dan nyaman. Nah, semua orang juga bisa merasa aman selama perjalanan. Jadi bukan hanya penumpang, pengemudi juga harus bertanggung jawab. Karena kenyamanan transportasi umum adalah tanggung jawab bersama. Apa sih penyebab merokok bagi kesehatan itu? Rusaknya paru-paru, batuk, sesak napas. Pusing. Oh, Tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir pembahasan hari ini. Ya. Ya, Hari ini kita belajar bahwa transportasi umum memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. mulai dari mengurangi kemacetan, menghemat biaya, hingga menjaga lingkungan. Kita juga belajar pentingnya menaati aturan dan menjaga kenyamanan bersama. serta memahami bahwa perilaku yang kurang baik seperti merokok saat mengemudi dapat membahayakan orang lain. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Ternyata transportasi umum itu bukan cuma alat buat pindah tempat, tapi juga salah satu kunci buat bikin kota lebih nyaman, bersih, dan adil buat semua orang. Mulai sekarang, coba deh sekali-kali kita tinggalin motor atau mobilnya. Naik bis, KRL, atau angkot. Siapa tahu kalian malah nemu pengalaman baru di jalan. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap tertib, jaga keselamatan, dan gunakan transportasi umum dengan bijak. Terima kasih.